sekali lagi ada trigger warning akan membahas tentang topik-topik terkait kekerasan seksual, perlukaan dan trauma. Next. Nah, sebagai konteks dan latar belakang, kerangka hukum internasional seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW, dan juga termasuk deklarasi IPPF, Planned Parenthood Federation itu juga menyoroti pentingnya hak atas aborsi aman sebagai bagian dari HAM yang esensial bagi setiap perempuan begitu. Nah, tapi ketika kita bicara di Indonesia, ternyata sistem akses aborsi amannya itu berbeda, merujuk pada aturan-aturan yang berlaku seperti KUHP, Undang-Undang, Permenkes, dan juga peraturan pemerintah ya. Dan ternyata hanya perempuan dalam kondisi kesehatan yang rentan dan juga korban kekerasan seksual perkosaan misalnya, yang hanya bisa mengakses aborsi aman secara legal dan aman. Tapi juga itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, harus ada bukti permulaan dugaan perkosaan atau KS, lalu juga harus membuktikan bahwa usia kehamilannya itu maksimal 40 hari di aturan KUHP yang lama ya, atau 14 minggu di aturan yang baru. Lalu juga harus membuktikan adanya sudah melakukan konseling pra-aborsi bersama psikolog, dan terakhir juga harus ada surat keterangan layak aborsi dari tim kelayakan aborsi di provider atau penyedia layanan kesehatan yang dituju begitu. Tapi kalau kita refleksikan dari cerita Cika yang diangkat Yayasan IPAS bersama Konde ya, mereka mendokumentasikan pengalaman pahit Cika yang merupakan anak perempuan korban perkosaan dengan disabilitas intelektual, tapi pada akhirnya juga tetap kehabisan waktu karena dalam menjalani prosedur aksesnya itu mereka dilempar-lempar ke pihak-pihak lain sehingga pada akhirnya ditolak karena waktunya sudah melewati batas waktu yang ditentukan dalam aturan begitu. Selanjutnya, next. Nah, jadi permasalahan dalam penelitian ini refleksi dari bagaimana Indonesia yang seharusnya sudah meratifikasi CEDAW ya, sehingga idealnya aborsi aman juga bagian dari hak setiap perempuan, tetapi justru sekarang dikriminalisasi dalam KUHP secara umum, tapi hanya memberikan kesempatan akses yang sangat terbatas bagi perempuan-perempuan tertentu. Nah, di Indonesia, kisah para perempuan korban yang gagal mengakses aborsi aman ini tuh sangat cenderung tidak didengar ya. Bahkan mungkin kayak semacam data statistik ataupun riset-riset dari lembaga khusus terkait dengan akses aborsi, berapa jumlah yang itu hampir tidak ada gitu. Nah, tapi di antara setiap semua pengalaman-pengalaman perempuan itu, saya pikir perempuan dalam irisan identitas tertentu seperti kisah Cika ya, itu memberikan gambaran bahwa anak perempuan dengan disabilitas intelektual dibuat jauh lebih tidak berdaya, powerless, dan voiceless, sehingga sangat penting untuk mengangkat pengalaman mereka dalam sebuah penelitian dan juga memberikan mereka suara untuk didengar begitu. Sehingga kemudian fokus penelitiannya adalah yang pertama, bagaimana pengalaman penolakan akses aborsi aman ya bagi anak perempuan dengan disabilitas intelektual yang mengalami kehamilan tak diinginkan atau KTD akibat perkosaan. Lalu apa faktor-faktor dominan yang melatar belakangi penolakan tersebut, dan juga bagaimana dampak penolakan akses uh, tersebut terhadap korban begitu. Boleh di next. Dalam penelitian ini saya menggunakan kerangka pikir yang didasari pada teori feminisme radikal karena mengangkat isu seksual dan reproduksi, dan juga mencoba mengupas bagaimana isu-isu tentang seks gender, seksual dan reproduksi itu menjadi penindasan bagi perempuan secara sistemik. Dan juga dengan dukungan dari feminist legal theory untuk mengungkap bagaimana instrumen hukum itu sendiri juga menjadi bagian dari penindasan tersebut yang mungkin terdapat seksisme dan juga ideologi patriarki di dalamnya. Dan untuk menjelaskan bagaimana pengalaman korban, saya menggunakan socio-ecological model untuk melihat bagaimana sebetulnya pengalaman korban ketika berhadapan pada aktor-aktor di setiap lapisan kehidupannya dari mikro, meso, dan makro dalam menjalani akses aborsi aman tersebut. Nah, metode yang saya gunakan adalah naratif feminis yang memfokuskan kisah atau pengalaman dari partisipan penelitian yang diajak untuk ditulis sebagai data utama dari pandangan subjek mereka sebagai yang beragensi dan mampu berpartisipasi. Tipe penelitian yang dilakukan adalah studi kasus tunggal, dan pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara mendalam bersama pendamping kasus, psikolog, pekerja sosial, manajer kasus, dan paralegal, dengan mempertimbangkan etika-etika prinsip do no harm, ethics of care, dan
consent dan confidentiality karena mempertimbangkan juga kondisi korban uh, yang masih berusia anak dan juga dalam kasus ini nonverbal, jadi tidak tidak memiliki kapasitas untuk berkomunikasi secara lisan. Selanjutnya, nah, temuan datanya yang pertama adalah terkait profil kehidupan korban. Jadi, nama yang saya tuliskan adalah Jannah, merupakan nama samaran. Saat itu, di tahun 2019, dia berusia 10 tahun saat terjadinya kasus perkosaan. Dan Jannah ini memiliki kondisi disabilitas intelektual dengan uh, IQ kurang lebih dari 70, sehingga dia sulit memahami instruksi ataupun konversasi ataupun pembicaraan yang rumit. Di satu sisi Janah memang cenderung tenang dan tidak agresif ya, tapi Janah itu terbatas dalam memahami bahasa dan komunikasi lisan sehingga menempatkan dia pada kondisi yang nonverbal. Menurut pendamping, ketika diajak bicara hanya bisa mengucapkan 2 sampai 3 kata dalam satu waktu. Dan ketika dia tidak memahami perbincangan ataupun obrolan begitu ya, Janah akan menunjukkan angka 5 dengan tangannya ketika dia tidak paham maksudnya begitu. Nah, dengan demikian ketika saya tanya ke psikolog, apakah dia mengerti tentang HKSR tubuhnya dan juga aborsi begitu, ternyata memang tidak gitu. Karena menurut psikolog juga bahkan dia kesulitan untuk membaca dan menulis, apalagi memahami konsep-konsep yang rumit, abstrak seperti HKSR dan aborsi. Nah, kondisi keluarga sendiri mencakup ada ibu, ada ayah yang tapi sudah tidak tinggal bersama dan 2 kakaknya, serta ada keluarga besar dari ibunya begitu. Jadi mereka tinggal di satu rumah dengan ada 3 kamar ya. Masing-masing keluarga inti tersebut tinggal dalam satu kamar begitu. Jadi eh, keluarga inti Janah ini tinggal di satu kamar untuk 4 sampai 5 orang tinggal dalam satu kamar. Nah, kondisinya juga tidak begitu layak ya, temboknya seadanya dan juga tidak ada ubin. Jadi beberapa bagian dari rumahnya itu langsung menginjak dengan tanah. Nah, bagaimana dengan hubungan atau relasi sosial dengan keluarganya? Ibunya sendiri itu adalah orang terdekat gitu, yang paling peduli, sedangkan kakak-kakaknya waktu itu juga masih berusia anak, jadi memang tidak ada cerita kedekatan khusus ya dari pendamping terkait hubungan kakaknya dengan Jannah gitu. Dan di satu sisi ayahnya juga sempat disebutkan bahwa melakukan KDRT, jadi saya pikir hubungannya juga tidak terlalu baik ya, begitu. Dan kemudian keluarga besarnya yang tinggal di rumah juga itu hampir nggak pernah peduli gitu dengan kondisi Jannah. Ketika misalnya pendamping datang untuk melakukan home visit ataupun assessment, ternyata mereka ya cuma lewat aja ketika masuk atau keluar rumah, seolah-olah nggak ada yang terjadi gitu. Jadi uh, di sini mungkin ketika saya tanya juga ke pendampingnya juga ternyata keluarga itu kadang menganggap kalau kondisi jalan cukup merepotkan dan bahkan dianggapnya cuma menu-menuhin rumah aja gitu. Nah, kalau di masyarakat sekitar juga sebenarnya nggak terlalu peduli dengan urusan rumah tangga di rumah lain, jadi hanya memikirkan rumah tangga masing-masing, termasuk aparat sipil desa yang kurang responsif terhadap kasus kekerasan yang dialami. Nah, kondisi ekonominya juga cukup ekstrim ya, bisa dibilang terjebak dalam kemiskinan ekstrim. Jadi tulang punggung utamanya adalah ibunya dengan upahnya sekitar 30.000 sampai 50.000 per hari. Kalau di per bulan mungkin 800 sampai 900.000 per bulan. Dan ya untuk kondisi memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti makan itu sangat uh, cukup minimal 1 sampai 2 kali sehari dan uh, cukup kesulitan untuk mengakses layanan dasar lainnya karena juga tidak mampu menabung begitu. Next slide. Nah, temuan data yang selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana kemudian Janah menjalani akses dengan kondisi profil dan latar belakangnya tersebut begitu. Jadi mungkin untuk perempuan-perempuan lain yang mengakses aborsi aman juga mengalami kesulitan ya dalam uh, memahami atau memproses kasus perkosaannya dan juga apalagi kehamilannya begitu butuh waktu. Tapi buat Jana ada hambatan yang lebih sulit begitu ketika uh, dia berada pada kondisi disabilitas intelektual, uh, dia butuh bantuan orang lain dalam kasus ini untuk mengenali sendiri apa yang berubah dari tubuhnya, termasuk kehamilan dan perkosaan juga. Jadi kehamilan itu tidak disadari sampai berusia sekitar 1 bulan, yang kemudian mulai dicurigai sama ibunya sendiri uh, karena ada
abdomen ya, perut yang membesar, dan juga akhirnya uh, dipergokilah ketika Jana sedang berkegiatan di musola tapi tidak kunjung pulang oleh kakaknya yang ternyata malah sedang mengalami perkosaan tersebut. Jadi sekitar 30 hari sejak terjadi perkosaan yang mungkin yang paling pertama ya, itu barulah kehamilannya mulai dan kasus perkosaan mulai terungkap gitu. Dan ketika uh, terungkap, barulah mereka melapor ke Polres sebagai bagian dari proses awal mengakses aborsi ya, karena lekat dengan sistem peradilan pidana. Nah, tapi ketika sudah ada kunjungan dari pendamping UPTD PPA di hari selanjutnya, dan kemudian UPTD PPA sudah memberikan rujukan ya, ataupun surat untuk melanjutkan kasus ini, tapi nggak langsung ditanggapi gitu. Jadi harus menunggu sekitar 14 hari oleh Polres di Jakarta Utara untuk mendapatkan respons penyelidikan dan penyidikan begitu. Dan dalam proses penyelidikan tersebut, itu juga banyak sekali pengalaman-pengalaman yang tidak responsif gender dan juga turut memberikan perlukaan kembali kepada korban dan jana begitu ya. Misalnya bagaimana kemudian tidak ada tugas khusus untuk melakukan BAP, wawancara BAP bersama jana. Jadi pada akhirnya wawancara juga tidak menghasilkan apapun. Dan di titik itu justru penyidik meminta uh, jana kembali ke musola tempat terjadinya perkosaan itu untuk diminta memperagakan kembali begitu kasusnya. Di situ hmm, saya pikir itu sangat tidak responsif gender dan tidak sensitif. Dan setelah itu akhirnya baru dirujuk untuk melakukan visum sehingga bentuk meminta untuk memperagakan kembali itu menurut saya sangat tidak. Dan ya barulah kemudian mencari rumah sakit untuk mengakses aborsi aman setelah mendapatkan surat dugaan KS dari penyidik ya. Nah, tapi ada tantangan lain ya ketika di Indonesia. Jadi ketika ingin mengakses aborsi aman itu harus menuju pada provider yang memang sudah ditunjuk ataupun diakui oleh pemerintah, tapi hingga saat ini itu tidak ada begitu list-list atau daftar rumah sakit ataupun klinik yang menyediakan akses aborsi aman dan legal. Begitu. Kalau nggak salah saat ini hanya RSCM, tapi di saat itu 2019 itu tidak ada. Jadi harus mencari sendiri pendamping dan jana hingga memakan waktu 30 hari begitu. Tapi sampai akhirnya sudah ketemu pun di rumah sakit harapan kita namanya ada proses pengecekan kelayakan aborsi melalui case conference di mana jana diperiksa kondisi kehamilannya, kesehatannya dan lain sebagainya. Tapi ketika ada perdebatan bahwa oh ternyata bayi yang dikandungnya sehat, ternyata secara menurut psikiater yang memeriksa waktu itu masih bisa untuk mengasuh bayi yang dilahirkan kok. Jadi seolah-olah uh, fokusnya adalah untuk kepentingan bayi, tapi menomorduakan jana sebagai korban yang mengalami berbagai macam viktimisasi tersebut. Yang pada akhirnya juga ditolak karena di tengah perdebatan dengan pendamping, justru rumah sakit itu mengundang MUI begitu untuk mempertimbangkan bagaimana moralitas agama yang digunakan untuk melaksanakan aborsi ini begitu. Nah, saya lupa jelaskan tentang profil pelaku, tapi pelakunya adalah laki-laki dewasa, berusia 30 tahunan. Uh, Dia adalah tetangganya sendiri, tetangganya Jannah ya tinggal tepat di depan rumahnya dan terindikasi ODGJ. Jadi ada aspek-aspek yang membuat peradilan pidana juga enggan untuk mengurus kasus karena kondisi yang kompleks begitu. Nah, setelah penolakan tersebut pun akhirnya Jana ini harus uh, diminta untuk di rumah aman untuk dijauhkan dari pelaku. Tapi ketika dia mencoba untuk tinggal di rumah aman, banyak juga pengalaman diskriminasi yang dilalui. Misalnya ketika di Panti Sosial Bina Grahita, itu adalah panti sosial untuk rumah aman bagi anak dengan disabilitas intelektual, tapi ditolak karena dia bilang bahwa oh di sini yang diterima hanya disabilitas intelektual yang keparahannya seberapa dan itu jangan tidak termasuk. Padahal di DKI Jakarta itu cuma ada satu. Lalu buat PSBN RW, ini adalah panti sosial Bina Netra Rumo Wicara ya. Di situ juga sempat ditolak karena menurutnya ini bukan non-verbal, orang dia masih bisa ngomong dikit-dikit, cuman lidah pendek aja. Kayak begitu. Jadi, tapi pada akhirnya setelah diperjuangkan bisa diterima.
dan pada akhirnya pun dia harus melanjutkan kehamilannya, melahirkan di PSBN RW di LBK Jagakarsanya. Gitu. Next. Ya, close mohon maaf kita ada 3 menit ya. Oke, akan dipercepat habis ini. Nah, Oke. kemudian pengalaman victimisasi Jana ini tuh kita bisa lihat ya dalam trajektori aksesnya melalui kacamata uh, uh, socio-ecological model, bahwa ketika dia mencoba mengakses itu ada interaksi antara di level mikro, meso, dan makro ketika dia dengan diri dan keluarganya, bahwa pemahaman dan realisasi Jana terhadap KTD-nya itu butuh waktu dan juga butuh dibantu oleh keluarganya. Tapi ketika keterbatasan informasi soal HKS dan beban keluarga juga terbatas, maka ada waktu yang dibuang ketika dia mencoba mengakses. Dan ketika dia berhadapan dengan APH misalnya, aparat penegak hukum, kepolisian tadi, kemudian tenaga medis yang memeriksa tadi ya, dan juga masyarakat sipil yang kurang perhatian, bukankah respon-respon itu juga tidak mendukung korban dan juga justru menimbulkan korban merasa dia menjadi korban kembali sehingga merupakan bentuk victimisasi sekunder begitu. Dan pada akhirnya ketika keputusan penolakan aborsi ini didasarkan pada moralitas dan juga hukum yang katanya kelewatan waktu, maka dia juga berhadapan dengan konteks di makro terkait dengan hukum dan moralitas pro-life. Gitu. Jadi ini juga menggambarkan bahwa victimisasi jannah itu berlapis-lapis di setiap lapisan kehidupannya dan juga berlarut-larut sebagai bagian dari delayed injustice. Selanjutnya, nah, kita juga bisa memetakan jejak-jejak faktor melalui model yang sama dari mikro, meso, dan makro, bahwa persepsi keterkaitan ketabuhan HKS dan juga stigma aborsi itu mengarah pada jejak yang sama begitu, bahwa perilaku seksisnya uh, misalnya dari APH dan juga tenaga medis itu juga merupakan bentuk stigma, manifestasi stigma, dan juga seksisme yang berangkat dari unsur yang sama yaitu patriarki, dan juga ketika dia menggunakan kompas moral pro-life tersebut, itu mungkin berangkat dari moralitas agama Abrahamik yang lebih mengutamakan kehidupan di atas uh, kebutuhan ataupun kehidupan perempuan yang hamil itu sendiri. Sehingga saya memetakan bahwa moralitas agama patriarkal ini menjadi faktor dominan dalam penolakan akses aborsi jannah. Selanjutnya, nah ini adalah dampak berkelanjutan dari penolakan tersebut. Yang pertama adalah dampak langsung dari penolakan adalah adanya forced pregnancy, artinya jannah dipaksa untuk melanjutkan kehamilannya meskipun dia tidak menginginkannya begitu. Nah, ketika dia harus melanjutkan kehamilannya di panti sosial tadi ya, ada dampak-dampak lain yang turut timbul dari sisi sosial. Misalnya, dia tidak jadi menjadi sulit mendapat pengasuhan dari ibunya karena itu sangat jauh, dan juga pendidikan yang menjadi terputus, dan juga dia kehilangan agensi otonomi atas tubuhnya sendiri karena dipaksa melanjutkan kehamilan. Dan secara fisik, ada respon-respon yang ditunjukkan Jana seperti dia memukul-mukul perutnya sendiri selama terpaksa melanjutkan KTD, dan itu terjadi hampir setiap hari bahkan setelah melahirkan hingga saat ini. Dan secara psikologis ada beberapa perilaku yang terlihat bahwa sejak terpaksa melanjutkan KTD itu Jana lebih sering menangis yang tadi jadi diam, dan juga frustrasi, depresi karena ada sesuatu yang asing tumbuh di perutnya tapi dia dipaksa untuk melanjutkan. Nah, dampak-dampak yang terlihat hingga saat ini, hingga saat saya terakhir kali berkunjung ke LBK itu merepresentasikan adanya lifetime victimization ketika luka dan trauma itu tuh masih melekat bahkan setelah dia sudah tidak mengalami kehamilan dan ataupun setelah dia mengalami penolakan aborsi. Gitu. Next, kesimpulannya adalah pengalaman Jana ini adalah kisah atau narasi yang menunjukkan adanya victimisasi berlapis, mulai dari reaksi tidak sensitif, stigma, dan semuanya uh, yang berakar dari moralitas agama dan patriarki, sehingga kemudian berdampak pada lifetime victimization kepada Jana. Ada limitasi dan refleksi bersama bahwa narasi pengalaman Jana ini dikumpulkan melalui wawancara bersama, sehingga mungkin ada cerita ataupun suara yang tidak lengkap begitu karena tidak uh, di di wawancara dilakukan bersama Jana secara langsung. Nah, di sisi lain, narasi pengalaman ini juga mungkin tidak diinterpretasikan dengan tepat oleh peneliti karena saya juga sadar identitas saya itu sangat berbeda sehingga ada ruang keterbatasan dalam memahami pengalaman Jana sebagai anak perempuan disabilitas intelektual nonverbal yang gagal mengakses aborsi.
Selanjutnya, ya, sekian dari saya. Terima kasih, maaf agak sedikit molor. Terima kasih, kita kembalikan ke Kak Tiara ya.